Program deradikalisasi yang sudah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, khususnya di Direktorat Deradikalisasi, Subdit Pembinaan Masyarakat, kita melaksanakan deradikalisasi di masyarakat. Siapakah masyarakat ini? Masyarakat ini yang dimaksud adalah ex-narapidana terorisme yang sering kita sebut dengan mitra deradikalisasi dan juga orang atau kelompok terpapar, termasuk deportan dan returnis. Program yang dilaksanakan adalah program yang berkesinambungan, mulai dari data-data di dalam lapas, kemudian setelah di masyarakat, maka kita tindak lanjuti dengan program. Yang pertama adalah program identifikasi, artinya kita melaksanakan penilaian dengan alat ukur untuk menilai bagaimana kategori mereka pada tingkat merah, kuning, atau hijau. Ini tentu akan menentukan treatment yang dilaksanakan dalam rangka deradikalisasi, baik itu dalam program pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan wawasan kebangsaan, sampai kepada pembinaan kewirausahaan agar mereka bisa mandiri. Dan berikutnya juga kita melaksanakan program reintegrasi, artinya kita menciptakan suatu kondisi bagaimana masyarakat yang didatangi oleh ex-narapidana terorisme itu bisa menerima dan ex-narapidana terorisme atau mitra deradikalisasi bisa bergabung dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Nah, kemudian program yang sudah kita laksanakan pada umumnya telah berjalan dengan baik dan yang kita garap ini adalah ribuan ex-narapidana terorisme yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan sesuai dengan big data di deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dari ribuan tersebut masih ada sekitar 30% mereka yang masih dalam kategori merah. Nah, ini telah kita laksanakan dan berjalan dengan baik. Sebagai hasilnya, khususnya yang kategori hijau, mereka sebagian besar sudah bisa mandiri, artinya bergabung dengan masyarakat dalam lingkup pekerjaannya, dan kita juga membimbing mereka dalam pekerjaan sesuai dengan program kewirausahaan. Selain itu juga memantapkan wawasan keagamaan maupun wawasan kebangsaan. Sudah menjadi tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk menghantarkan mereka kembali kepada masyarakat, yaitu dengan program reintegrasi. Karena ini adalah faktor utama. Bagi mereka yang baru bebas, termasuk deportan dan returnis yang kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita mengupayakan secara maksimal untuk melaksanakan pembinaan dan mewujudkan bagaimana masyarakat bisa menerima mereka dengan data-data atau program deradikalisasi yang sudah dilaksanakan, dan kita pastikan bahwa mereka sudah dalam kategori hijau. Yang dimaksud kategori hijau adalah ada dari dua pandangan, yaitu dari sikap dan perilaku maupun dari ideologinya. Ideologi di sini adalah sudah meninggalkan ideologi atau paham radikal terorisme. Dalam melaksanakan tugas ini di seluruh wilayah Indonesia, tentu banyak terdapat kendala-kendala maupun permasalahan-permasalahan yang cukup berbeda-beda di setiap wilayah. Tetapi sesuai dengan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengkoordinasikan, maka kita menyertakan atau berkoordinasi dengan stakeholder terkait, ya, seperti pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, BAIS, kemudian MUI, kemudian organisasi keagamaan moderat, kemudian dari kalangan akademisi di daerah, itu sangat diperlukan. Seperti contoh, di awal kita memerlukan mereka dalam rangka kelengkapan administrasi, ya, seperti KTP, kartu keluarga, surat izin mengemudi, dan sebagainya. Bagi yang berkategori hijau, ini akan kita upayakan secara maksimal. Kemudian di dalamnya kita juga mempunyai skala prioritas, ya, skala prioritas yang akan kita laksanakan ini adalah terhadap
mitra deradikalisasi atau ex-narapidana terorisme yang berkategori kuning maupun merah. Selain itu, prioritas selanjutnya adalah kepada mereka yang baru bebas. Sinergi ini sangat diperlukan, ya seperti dengan Polri di daerah, termasuk tim Satgaswil, Idensos di daerah, BIN, BAES, maupun aparat kewilayahan melaksanakan tugas bersama-sama dengan mereka di daerah. Jadi memantau perkembangannya, dan ini alhamdulillah sudah terkoneksi dengan baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, sehingga bisa memantau bagaimana potensi mereka dan juga bisa bersama-sama kita melaksanakan program deradikalisasi agar kita bisa membalikkan paham pemikirannya, khususnya di bidang ideologi, radikal terorisme, maupun dalam rangka memutuskan mata rantai radikal terorisme. Salah satunya adalah menyekolahkan anak-anak mereka kepada sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah keagamaan moderat, pondok pesantren moderat, agar mereka bisa terputus dari lingkup paham pemikiran yang mengarah kepada radikal terorisme. Dari program derat yang kita laksanakan, kemudian kita melaksanakan penilaian melalui alat ukur yang kita laksanakan, yaitu alat ukur deradikalisasi, maka dapat kita simpulkan bahwa mereka bisa berperan aktif, khususnya yang berkategori hijau. Dan ini mayoritas mereka terbuka dan mendukung bagaimana proses pemilu ini akan dilaksanakan. Ada juga memang kategori hijau yang tidak mendukung karena memang mungkin dalam tingkat reintegrasi belum paripurna. Jadi mereka lebih cenderung kepada memperbaiki diri atau mematangkan proses reintegrasi. Tapi saya kira ini adalah lebih pada individu. Tetapi secara mayoritas mereka akan mendukung pemilu terhadap yang kategori hijau. Nah, terhadap yang kategori kuning maupun kategori merah yang jumlahnya sekitar 30% di seluruh wilayah Indonesia, juga banyak terdapat pendapat-pendapat maupun rencana-rencana dari mereka, tetapi pada umumnya mereka tidak akan mengambil peran atau tidak menggunakan hak-hak politiknya dalam pemilu, karena mereka masih menganggap bahwa demokrasi itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan prinsip paham mereka. Jadi mereka tidak akan mengikuti, saya tekankan kembali, yang tidak mengikuti ini pada umumnya adalah yang berkategori merah. Kemudian dalam proses kedepannya tetap akan kita pantau terus terkait dengan potensi paham radikal terorisme yang mereka sebarkan agar mereka paling tidak mengganggu ya jalannya pemilu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita upayakan terus dengan program deradikalisasi, baik itu secara terbuka maupun tertutup. Dalam waktu yang ada, kita bisa membalikkan pemikiran mereka agar mungkin mereka bisa tereduksi paham radikal terorisme atau bisa terbalikkan sehingga mereka nanti bisa mau menggunakan hak-hak politiknya untuk bisa mengikuti pemilu tahun 2024 ini. Kita berusaha untuk memperkuat wawasan kebangsaan maupun wawasan keagamaan mereka ya, dengan program-program yang sudah kita tetapkan, yaitu program pembinaan wawasan kebangsaan maupun wawasan keagamaan. Tentu saja dengan faktor-faktor pendukung yang bisa mendukung ke arah hal tersebut, seperti program pembinaan kewirausahaan. Kita melaksanakan wawasan kebangsaan bersama personil-personil atau satgas deradikalisasi yang kompeten di bidangnya, termasuk aparat kewilayahan, TNI, Polri yang ada di daerah, untuk melaksanakan program tersebut, memberikan pengertian-pengertian kepada mereka nilai-nilai kebangsaan dengan pendekatan soft approach atau pendekatan lunak. Pendekatan lunak yang kita maksudkan di sini adalah pendekatan deradikalisasi dengan pendekatan intelijen, baik itu secara terbuka maupun tertutup. Kita berusaha memaksimalkan untuk memberikan pengertian kepada mereka melalui proses pendampingan dalam deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satgas Deradikalisasi yang berkolaborasi atau bersinergi dengan aparat kewilayahan.
Peran sentral Subdit Binmas dalam mensukseskan Pemilu Damai 2024, yang pertama kita berpijak, kita menghormati hak-hak politik, khususnya kepada mitra deradikalisasi ini. Karena seperti kita ketahui bahwa mereka telah menjalani hukuman pada umumnya dan kembali kepada masyarakat dan sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya yang mempunyai hak-hak politik. Namun demikian, permasalahan-permasalahan politik terhadap mitra deradikalisasi ini berbeda-beda. Ini tergantung dari kategori mereka, baik itu merah, kuning, maupun hijau, maupun kewilayahan. Ada di beberapa wilayah yang mengedepankan separatisme, sehingga mereka tidak akan mendukung pesta demokrasi ini atau pemilu ini. Ada juga yang masih memiliki paham ideologi yang menyimpang, yang tentu tidak mau mendukung pesta demokrasi atau pemilu ini. Maka peran dari Subdit Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan. Yang pertama adalah pendampingan, memberikan pengertian maupun pencerahan-pencerahan kepada mereka melalui kegiatan ataupun pendekatan deradikalisasi yang pada umumnya adalah pendekatan intelijen termasuk penggalangan untuk merubah pemikiran mereka dan merubah paham ideologi yang mereka yakini. Paling tidak kita bisa mereduksi dan sasaran selanjutnya mereka bisa sadar dan bisa mengikuti pesta demokrasi berupa pemilu tahun 2024 ini dengan baik. Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang kita cintai. Sukseskan pemilu damai, beda pilihan, tetap toleran.